Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya guys. Hari ini kita podcast perdana. Al-Hidayah sekarang punya podcast sendiri, hebat banget sih masjid ini. Buat podcast pertamanya kayaknya kalau misalnya kita undang tamu spektakuler sejagat masjid. Hebat banget nih bintang tamunya guys. Senior aku yang sangat cantik dan baik hati. Siapa lagi kalau bukan Kak Isra Fiani. Kak Isra, hari ini kita mau bahas tentang makanan, minuman yang ya hits banget di kalangan anak muda kayak aku. Oh, masih muda? Pasti Kak Isra tahu lah itu makanan minuman yang lagi hits itu. Tapi kata beberapa orang yang aku denger, aku baca-baca di sosial media juga, ada beberapa makanan dan minuman yang belum ada label halalnya. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, di kalangan anak muda itu udah tahu sih kabar-kabar makanan minuman yang nggak ada label halalnya itu. Cuma mereka tetap beli nih makanan minuman itu, padahal mereka udah tahu nih nggak ada label halalnya. Menurut Kak Isra seberapa penting sih di kalangan mereka buat tahu dan aware banget sama yang kayak gitu-gitu, seberapa pentingnya gitu? Oke, mungkin bukan di kalangan mereka ya, kalangan kita. Iya benar. Menurut aku sih ya, secara aku pribadi, makanan yang belum berlabel atau bersertifikasi halal itu kan belum tentu juga dia tidak halal, Mengandung bahan-bahan haram gitu ya? Iya, tapi bisa jadi mereka lagi proses nih gitu, proses administrasi. Karena kan di balik setiap rumah makan atau tempat-tempat itu kan pasti ada proses yang panjang di kantornya mungkin, atau di kantor pemerintahan atau di MUI-nya kayak gitu. Jadi mereka juga pasti akan menyesuaikan sesuai sama peraturan pemerintah dan MUI yang udah ditetapkan gitu. Jadi tapi emang nggak ada salahnya sih kalau kita tetap cari tahu. Mungkin bisa langsung tanya ke kasir gitu. Kayak misalnya Mbak ini tuh mohon maaf gitu, saya muslim, kalau berkenan apakah bisa memberikan informasi kepada saya bahwa bahan-bahan yang ada di makanan atau di minuman itu halal nggak ya gitu. Bisa disampaikan seperti itu. Karena beberapa kali saya ke luar negeri itu tuh karena standarisasi halal di beberapa negara itu kan berbeda-beda kan. Kayak misalnya mungkin di Thailand bisa jadi dia tidak mengandung bahan-bahan yang halal, yang haram, sorry. Tapi pemotongannya juga kita dari orang Thailand itu sendiri pun yang muslim nggak bisa ngejamin kalau itu halal gitu, pemotongannya secara syariah atau segala macam gitu. Nah kalau di Singapura itu kan mereka lebih banyak orang Melayu, jadi lebih mudah ditemui makanan-makanan yang biasa dikonsumsi sama orang Melayu yang mayoritas adalah muslim gitu. Gitu sih paling harus penting ya. Oh, berarti sebenarnya itu tuh penting dan kita harus aware sama yang harus tanya atau mungkin cari-cari di media sosial. Sebenarnya itu tuh penting ya. Mungkin dari kita pribadi aja kita pernah beli makanan atau minuman itu tanpa tidak sengaja gitu. Secara tidak sengaja, walaupun setelahnya ternyata kita baru tahu nih. Iya. Tuh berarti harus benar-benar ditanya atau cari tahu itu nggak masalah ya. Iya, apalagi kalau misalnya kita beli oleh-oleh nih kemana gitu, terus ternyata pas kita tahu kita udah beli buat orang-orang di sekitar kita gitu, kita udah kasih, ternyata bahan-bahan yang udah di ini tuh ternyata iya halal. Nah itu jadi mubazir sih, karena harusnya lebih baik ditanya di awal aja.
Kak Isra sendiri gimana nih pendapatnya? Siapa tahu nanti buka franchise makanan minuman gitu kan? Apa mau diurus di awal label halalnya gitu kan? Siapa tahu ini mah kita buka. Nah, kalau misalnya mungkin sedikit tips buat teman-teman atau kita nih yang mau bikin franchise atau makanan atau beverage dan lain-lain gitu, kalau berpartner itu kan harus cari tahu ya secara mendetail, kayak misalnya dari bahan pokoknya belinya di mana. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa bahan-bahan yang dikandung adalah bahan-bahan yang halal dan juga sudah bersertifikasi halal gitu. Terus juga kalau misalnya belum berlabel halal atau sedang proses halal MUI misalnya gitu, baiknya itu ditahan dulu, jangan dibuka dulu. Iya, ditahan dulu. Begitu sertifikasi halal keluar dari MUI, itu baru deh kita buka dan berpartner dengan induknya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau usaha sendiri, kita harus memastikan bahwa bahan-bahan itu adalah halal dan juga kalau bisa harus ada tim yang memang mengurus sertifikasi halal MUI. Nggak bisa ya kita jalan sendiri, susah ya walaupun sebenarnya bisa, tapi agak susah kalau misalnya kita urus sendiri. Iya, betul. Jadi buat teman-teman kita, buat kita pribadi pun, kalau misalnya jajan keluar atau mungkin mau bikin usaha sendiri, usahakan dapat sertifikasi halalnya ya. Iya. Tapi kalau nggak salah ya, apapun yang kita konsumsi atau apapun yang kita lakukan, selama kita yakini itu halal, maka itu akan halal gitu, insya Allah. Tapi kalau misalnya kita udah ragu di awal, beli nggak ya, lebih baik jangan gitu, karena kita sudah meragukannya dari awal, kehalalan dan kebaikan dari makanan tersebut. Oke, terima kasih Ibu Isra, Kak Isra ya, Kak Isra, masih muda ya teman-teman. Spektakuler banget ini bintang tamu kita di perdana podcastnya Al-Hidayah ini, keren banget. Selamat ya Al-Hidayah podcast perdananya akhirnya launching di tahun 2023. Doain aja semoga proses berjalannya podcast ini lancar terus ke depannya dengan pengisi acara yang lebih spektakuler lagi. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk hostnya, pembawa acaranya ke depannya juga semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.